Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kembali selamat datang sahabat-sahabat super di Mario Teguh Golden Ways. Tema kita malam hari ini sangat berdekatan sekali dengan Anda dan jangan sampai salah pilih. Karena tema kita adalah salah mencintai. Pembahasannya seperti apa? Kita langsung sambut saja Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang sangat baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Salah mencintai. Salah mencintai bukan hanya tentang belahan jiwa, kekasih, atau pasangan hidup. Salah mencintai pekerjaan, salah mencintai bidang studi, salah mencintai kehidupan. Ada orang yang berantem dengan kehidupan. Merasa diperlakukan tidak adil oleh kehidupan. Ada yang membenci kehidupan, ada yang mencintai kehidupan dunia sampai mengabaikan akhirat. So, kita bahas cinta. Pintu masuknya adalah cinta kepada belahan jiwa, pasangan hidup, karena sedikit sekali kesalahan anak manusia yang lebih pedih daripada salah menikah. Gitu. Pak Mario, super sekali, dan bicara soal kesalahan, yang namanya membuat kesalahan itu kan Bapak bilang mesti. Cuma kalau sudah buat Pak, rasanya tuh wasting time sekali. Menurut Bapak gimana? Orang yang balapan lari, Mas Gifari ya. Orang yang balapan lari, kalau dia hampir kalah oleh orang di belakangnya, kadang-kadang dia butuh jatuh kan? Karena orang yang jatuh kepalanya lebih duluan sampai kan? Nah, kita itu merasa kalau jatuh itu sebuah kekurangan. Tidak selalu. Sebagian jatuh itu mendekatkan kita kepada keberhasilan. Kalau saya tidak gagal dengan semua wanita itu, saya tidak dapat yang terbaik sekarang, toh? Aha, untung saya dulu ditolak dan diabaikan oleh mereka. So, yuk kita lihat pointernya. Yang sekarang Anda buang-buang, bisa menjadi sesuatu yang paling Anda butuhkan nanti. Apakah ini soal cinta saja? Ya. Tidak, itu uang untuk bekel, uang untuk tas KW, uang untuk contact lens berwarna-warni, itu uang-uang yang kita hamburkan saat merasa akan ada income lain, lalu income-nya terputus. Apa rasanya? Aduh seandainya dulu, gitu? Aduh seandainya dulu. Nah, apakah Anda pernah mengenal orang yang menyia-nyiakan banyaknya laki-laki yang tertarik kepadanya, lalu dia menua tidak diinginkan laki-laki? Sudah pernah lihat? Paling tidak saya pernah lihat. Demikian juga laki-laki menyia-nyiakan wanita. Menyia-nyiakan wanita. Ada pengusaha kaya raya, saya tidak usah sebut kotanya, karena nanti dia merasa kaya raya, bertahun-tahun punya istri simpanan, tidak diketahui oleh istri pertama yang baik sekali ini. Anaknya 2 orang, laki-laki dan wanita. Setelah stroke, lumpuh, baru ketahuan ada keluarga kedua, dan anaknya 1 perempuan, namanya sama dengan anak pertamanya yang perempuan. Supaya nggak salah sebut kan? Pinter sekali bapak ini. Tahu, berbelas tahun dia lumpuh itu yang merawat istri pertamanya. Istri keduanya tidak mau. Yang dibuang-buang. Itu cara Tuhan mengajari kita untuk mensyukuri yang sudah ada pada kita. Kita disuruh melihat orang-orang yang menyia-nyiakan cinta, yang menyia-nyiakan uang dan harta atau nama baik, yang kemudian sangat merindukan yang tadinya dibuang-buangnya. Itu. Super sekali Pak Mario, dan kini kita akan mengajak sahabat-sahabat super yang ada di studio melakukan sebuah polling yang dapat Anda ikuti juga yang ada di rumah di www.mtgwpol.com. Pollingnya adalah, apakah wanita yang suka bertengkar seperti sedang melatih suaminya untuk tertarik kepada wanita yang lebih baik? Pilihan pertama adalah ya, dan pilihan kedua adalah tidak. Harap menggunakan alat yang tersedia pada tempat duduk Anda untuk menentukan pilihan dalam 5, 4,
3, 2, 1. Baiklah, terima kasih sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun ada di rumah. Kita akan kembali saat lagi untuk melihat hasil pollingnya, tetap di Mario Teguh Golden Ways. Hati yang sedang dilukai itu jadi dalam. Hati yang dalam mampu menampung kebahagiaan yang lebih besar. Amin. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. katakan kesalahan sudah diperbuat Pak Mario ya, tidak bisa diulang kembali. Lalu apa yang harus dilakukan? Kesalahan bisa diulangi. Bisa. Salah, salah terus. Tahu kenapa? Kepandaian ada batasnya, kebodohan tidak loh ya. Orang itu bisa kreatif sekali bodohnya. Nah, gitu. Kalau orang Jawa bilang, kok gak ente-ente bodohmu gitu kan? Kok nggak habis-habis tululnya? Nah, siapa sekarang di sini yang sedang merasa salah? Sedang galau karena kok ada salah gitu, ada merasa ada yang salah gitu kan? Kesalahan itu wajar pada anak muda. Tugas kita adalah menjadi lebih ahli dalam kehidupan sehingga saat tua lebih banyak benarnya. Yuk, kalau sudah salah, kita lihat memesnya. Bersabarlah di dalam kesalahan, menyesalah, boleh, menyesalah. Tapi bersabarlah. Bersama redanya kepedihan hati, tampillah pelajaran bagi perbaikan diri. Sabar itu kalau tidak ada gunanya, selain hanya bersabar, adalah meredakan sakitnya hati. Sakitnya hati itu butuh waktu. Jadi bersabar itu giving yourself time. Kita itu memang akan menyesal. Tetapi sebagian belajar, sebagian tidak. Nah, yang mengulangi kesalahan adalah yang tidak belajar. Karena Tuhan itu Maha Penyayang. Orang yang dikasih kesalahan, tidak memperbaiki diri, dikasih kesalahan lagi. Tuh, 2. Lebih parah lagi kalau kesalahan Anda sama. Buat kesalahan, oke, asal kesalahannya baru. Itu loh. Kalau kesalahannya sama, kapan Anda maju dalam kehidupan ini? Kita ini, anak muda, ingat ya, Anda tidak diwajibkan jadi sempurna. Anda hanya diharapkan maju. Jangan buat kesalahan yang sama. Pada waktu Anda umur 22, Anda tidak membuat kesalahan umur 17 tahun. Nah, kalau sampai umur 50 tahun, Anda masih membuat kesalahan seperti dulu. Anda hanya menua tapi tidak mendewasa. Jadi bersabarlah, give yourself time. Kalau sudah reda pedih, lalu Anda bilang apa? Oh, ternyata. Nah, pandangan Anda dikaburkan oleh perasaan pedih. Setelah tidak pedih lagi, Anda bilang apa? Gitu aja kok dulu aku marah ya. Pernah begitu? Pernah Anda bilang kok gitu saja dulu saya marah? Itu. Baik, super sekali Pak Mario. Kini kita akan kembali ke polling. Apakah wanita yang suka bertengkar seperti sedang melatih suaminya untuk tertarik kepada wanita yang lebih baik? Dari 1.665 voters yang memilih jawaban A. Boleh angkat tangan Anda? Baik, untuk yang memilih jawaban B. 31%. 31% jawaban B yaitu tidak, dan 69% untuk jawaban A. Baiklah, saya akan meminta sahabat-sahabat super yang ada di studio yang telah memilih jawabannya untuk mempertahankan di atas panggung. Silakan, Ibu. Silakan. Dan satu lagi, silakan Pak. Iya. Baiklah Pak Mario, kini kita sudah bersama sahabat-sahabat super yang akan mempertanggungjawabkan jawaban mereka. Silakan Pak. Terima kasih Mas Kifari. Ibu Amelia, Anda pilih bahwa wanita yang suka bertengkar itu seperti melatih melatih suaminya. Mengapa Anda merasa begitu? Padahal tidak ada wanita ingin melatih suaminya atau kekasihnya atau pasangannya untuk tertarik kepada wanita lain. Tapi mengapa Anda pilih ya? Ya, karena
jika seorang istri misalkan sering maksudnya bertengkar dengan suaminya, misalkan banyak masalah, misalkan uang belanja, misalkan kurang aja, misalkan marah-marah, bertengkar. Suaminya aja kan, misalkan waktu pacaran aja bilangnya, kamu nggak apa sih, aku nggak butuh apa, butuhnya kasih sayang dari kamu misalkan. Tapi kalau misalkan setelah menikah, dia malah ngajak bertengkar gara-gara masalah uang. Iya, Jadi suaminya lebih mikir lah, kenapa gue nggak milih cewek itu daripada istri yang ini. Iya, kayak gitu. Tuh, super sekali. Terima kasih. Nah, Pak Ari, menurut Anda tidak? Tidak mungkin ya. Mengapa? Karena berdasarkan pengalaman pribadi saya, Pak ya, ketika seseorang sudah mencintai seorang wanita itu, ya tergantung sih Pak bertengkarnya seperti apa, tapi dalam bertengkar itu pasti baik buruknya seseorang laki-laki itu pasti menerima wanitanya. Karena bertengkarnya sebetulnya untuk mendekatkan ya, bukan untuk berpisah. Nah, di pengalaman pribadi Anda sendiri, tentang Anda sudah menikah? Belum. Kenceng banget ngomong. Nah, Anda belum menikah, tapi Anda sudah ada pengalaman tentang cinta yang mengecewakan Anda? Ada Pak. Seperti apa? Itu mikrofon jangan begini kan. Jadi saya menjalanin hubungan ini dengan wanita hampir 5 tahun ya Pak ya. 5 tahun. Dan ketika dia pindah kantor ya Pak ya. Dia tadinya kantornya kan di daerah Depok, sekarang pindah ke daerah Bogor ya. Dari situ saya ngerasa saya cemburu dengan teman-teman kantornya dia ya Pak. Dia cemburu? Iya. Anda sering bertengkar tentang kecemburuan Anda? Saya sering bertengkar, tapi wanita ini berusaha meyakinkan saya kalau cowok yang dia yang coba dekatkan wanita saya ini, dia sudah punya tunangan. Oh, jadi dia bilang no reason for you to be jealous. Benar Pak. Oke, jadi Anda tidak cemburu? Tidak cemburu. Oh, super sekali. Terus apa yang terjadi? Dan yang terjadi, saya juga bingung waktu itu sekitar bulan Februari ya Pak ya. Dia tiba-tiba menjauh dari saya, dia bilang katanya dia sibuk dengan dihubungi itu susah banget. Dan akhirnya dia minta waktu. Intinya cuma minta waktu. Dan waktu itu saya ngeliat postingnya dia itu kayak dia minta kayak di kode kayak dia pengen cepet-cepet nikah ya Pak ya. Tapi ternyata pas saya menyiapkan diri saya bertemu dengan orang tuanya dia, ternyata dia sudah dilamar oleh orang lain Pak. Sudah dilamar? Dan itu orangnya saya cemburuin. Orang yang dicemburuin itu? Iya. Jangan tepuk tangan loh ya. Nah, saya khawatir Anda tepuk tangan merayakan kemenangan orang lain. Dan waktu itu saya pengen ngelamar dia ya Pak. Tapi dia cuma bilang, kalau kamu mau ngelamar aku, kamu harus bawa duit 100 juta. Tapi saya udah menyiapkan uang itu Pak. Tapi ternyata dia selalu mengumbar janji-janji Pak kepada saya. Dan saya sebagai cowok, saya yakin saya bisa mewujudkan apa yang dia inginkan loh Pak. Jadi dia PHP? PHP. Bukan main, keterlaluan. Laki-laki di PHP itu keterlaluan sekali. Jadi apa perasaan Anda? Sakit Pak. Sakit. Apakah, kembali kepada polnya, apakah karena Anda sering bertengkar sehingga dia memikirkan laki-laki lain atau memang ada bakat tidak setia padanya? Menurut saya sih tidak ada, karena emang dia nggak ada bakat buat setia ya Pak. Karena kalau emang dia benar-benar sayang sama saya, dia juga nggak mau dong kalau saya itu jadi milik orang lain yang seperti Bapak Mario Teguh bilang juga. Super. Sekarang Anda sudah ada penggantinya? Belum Pak, itu kejadian baru sebulan yang lalu. Oh, baru sebulan yang lalu. Dan terakhir kali saya ke rumah dia, ngucapin ulang tahun, ngasih kue ya Pak ya. Dan di situ saya baru ngeh ternyata dia ngeposting di media sosial pet, itu posting kayak cincin gitu Pak. Dan itu bukan cincin dari saya, ternyata itu cincin dari tunangannya dia. Dan orang tuanya juga selama ini kayak mencoba menutupi semuanya juga dari saya gitu loh Pak. Sakit nggak di sini? Sakit Pak. Hati yang sedang dilukai itu jadi dalam. Hati yang dalam mampu menampung kebahagiaan yang lebih besar. Amin. Dan tidak harus dengan wanita itu. Amin Pak. Ya toh? So,
Kita berikan tepuk tangan dulu sebentar. Selama belum menikah, cari yang terbaik. Setelah menikah, terima apa adanya. Jangan terima apa adanya sebelum menikah lo ya. Di pengalaman Anda sendiri bagaimana? Di sini kan tertarik pada wanita yang lebih baik. Saya dari tema kita hari ini kan salah mencintai. Saya baru sadar beberapa saat yang lalu bahwa saya tuh salah mencintai karena saya mencintai laki-laki yang kasar. Dia itu kalau misalkan marah ngeluarin kata-kata kasar, kata-kata kotor. Terus kalau misalkan marah, misalkan jalan sama saya ke mall, dia tuh marahnya sama saya, tapi dia ngomong kasarnya ke motor. Keturunan Nabi Sulaiman. Bisa bicara ke apapun, oke? Okay? Ya, jadi dia tuh marah, dia tuh kayak udah marah gitu, panas gitu, nendang motornya. Terus sambil Motornya ngomong siapa? kasar. Kenapa? Motornya siapa? Ya motor dia sih. Oh, oke. Iya. Iya. Oke, Ya. sebentar. Dia itu tipe yang laki-laki bicara sama motor. Lampiasan, Pak. Ini jenis wanita apa yang bisa mencintai? Jenis wanita apa yang bisa mencintai laki-laki yang ngobrolnya sama motor? Iya, saya kan nggak tahu Pak dia orangnya kayak gitu. Setelah tahu, berapa lama hubungan dengan dia? 2 tahun Pak, 2 tahun lebih. 2 tahun. Sudah berapa motor diajak bicara? Jujur. Sebentar. Yuk kita lihat meme-nya dulu. Kita lihat meme-nya. Nih. Kita menjadi lebih baik atau tetap buruk? Ini penting sekali, 2 hal ya. Kita menjadi lebih baik atau tetap buruk karena 2 hal. Karena tidak bersedia berkorban tentang 2 hal. Yang pertama, tidak mengorbankan kebaikan diri. Anda mengorbankan kebaikan diri. Membiarkan diri diperlakukan kasar oleh laki-laki yang biasa bicara sama motor. Coba, berarti Anda membiarkan diri, kehilangan kebaikan diri. Dan yang kedua, tidak bersedia mengorbankan sifat buruk, tinggalkan sifat-sifat buruk. Atau jangan korbankan kebaikan diri. Nah, ibu Anda, apakah bicaranya kasar? Ibu saya? Ya, tidak. Tidak. Ayah? Tidak. Lalu kenapa Anda izinkan orang lain bicara kasar kepada Anda? Terus selama 2 tahun itu Anda tidak merasa Anda salah pilih laki-laki? Saya merasa masih ada yang lebih baik dari dia. Maksudnya, Pasti. Tapi Coba kalau dibandingkan dengan ini. Kalau dibandingkan dengan Pak Ari. Ya. Kira-kira baik mana? Ini lebih dari lumayan loh. Bapak suka bicara sama motor? Tidak, Pak. Enggak, oke. Nah, beritahu saya, lihat tuh, wanita itu begitu mencintai seseorang tidak melihat laki-laki lain, tidak membanding-bandingkan, tidak melihat selama belum menikah banding-bandingkan. Selama belum menikah cari yang terbaik, setelah menikah terima apa adanya. Jangan terima apa adanya sebelum menikah lo ya. Jadi tidak mungkin ada wanita bersedia diperlakukan tidak baik, tapi dia yang mengizinkan laki-laki itu memperlakukan Anda tidak baik. Harapan Anda pada hubungan Anda berikutnya? harapan saya ya, saya dapat yang jauh lebih baik dari dia dan bisa melupakan Pak tanpa mengingat perlakuan dia gitu. Good, lihat ya, saya mau beritahu ini. 2 tahun Anda itu PANT.
TAS. 2 tahun dia pantas untuk laki-laki itu. Jangan mengeluh laki-laki tidak baik ya, kalau Anda masih bersama dia ya. Berarti Anda sedang pantas. Anda pantas bagi dia. 2 tahun, sekarang sudah insaf. Beritahu saya, laki-laki ini baik nggak? Nih, beritahu saya. Nilai dia, karena saya tahu banyak wanita tidak tahu caranya menilai laki-laki. Banyak sekali. Ayo nilai dia. Apa baiknya laki-laki ini? Dari ceritanya sih Pak, laki-lakinya baik. Good. Apa? Kenapa Anda lihat dia baik? Dia serius sama pacarnya, tapi Apa tandanya dia serius? dia siap menikahi. Apa tandanya dia serius? Dalamnya cinta menentukan dalamnya luka. Jadi kalau Anda mengeluh sangat terlukai, itu tanda cinta Anda dalam. Syukuri, hanya salah mencintai. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya, lihat ya, dua orang ini, satu laki-laki, satu wanita. Pelajarannya, kalau mau menemukan satu yang baik, punya banyak pilihan. Kalau mau menemukan satu yang baik, punya banyak pilihan. Banyak pilihannya nggak dalam 2 tahun ini? Tidak. Karena 2 tahun dia komit ke satu. Berapa tahun hubungannya dengan wanita ini? Hampir 5 tahun. 5 tahun. Ada pilihan lain setelah selain dia? Tidak. Tidak. Itu kesalahan pertama. Tidak adanya pilihan. Yang Anda sia-siakan hari ini bisa menjadi sesuatu yang Anda inginkan nanti. Berarti Anda membatasi pergaulan karena Anda merasa dia yang terbaik. Tetapi untung putus loh. Untung putus. Coba kalau tidak. Nanti kalau dia menikah, dia bicara dengan semua barang di rumah tapi tidak dengan Anda. So kalau gitu move on. Anda juga move on. Kita berikan tepuk tangan. Silakan Bapak Ibu kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk sahabat-sahabat super kita. Baiklah, sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio, kita akan istirahat sejenak tetap di Mario Teguh Golden Ways. Banyak sekali dokter itu pakai stetoskop. Itu nggak nempel bener-bener, Pak. Lewat begitu kok bisa tahu penyakitnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Dengan tema kita pada malam hari ini, salah mencintai, Pak Mario, kita akan mengajak sahabat super yang ada di studio untuk mengajukan pertanyaan. Boleh? Silakan Pak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Saya namanya Ludi, saya dari Jakarta. Saya ingin bertanya tentang berhubungan dengan profesi saya sebagai dokter yang sudah saya jalani selama 5 tahun ini. Profesi Bapak? Sebagai dokter. Dokter. Selama 5 tahun ini. Yang saya tanyakan karena saya suka istilahnya membandingkan ya, selama 5 tahun pengalaman, profesi saya istilahnya relatif kurang prospek dibandingkan lulusan sarjana lain selama ini yang saya mengalami. Nah, yang saya pertanyakan, apakah saya lebih baik mengikuti idealisme kecintaan saya terhadap mengobati sesama, atau saya lebih mencari kemapanan finansial demi masa depan? Super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Pak Ludi, sebelum saya jawab, lebih baik menjadi pedagang parfum atau pedagang pengolahan sampah? Pengolahan sampah. Pengolahan sampah. Ya. Dari dokter kepingin ngurusi sampah. Kita lihat dulu meme-nya. Cinta, kan tidak harus cinta tentang kekasih atau pasangan hidup ya, tetapi juga tentang karir. Orang yang kehilangan kebaikan diri karena mencintai seseorang pasti karena 2 alasan. Mencintai orang yang salah atau mencintai orang yang tepat dengan cara yang salah. Mencintai profesi yang salah atau mencintai profesi yang tepat dengan cara yang salah.
Nah, dokter, Pak Ludi merasa bahwa profesi lain lebih baik untuk kemandirian finansial. Berarti profesi dokter Bapak bandingkan dengan profesi apapun asal ada uangnya. Itu loh Pak yang Bapak lakukan. Ya, apakah ini mencintai profesi dokter dengan cara yang tepat atau dengan cara yang salah? Dengan cara yang salah, Pak. Sekarang gini, yang bilang terima kasih kepada Bapak itu nggak dihitung. Yang bersyukur anaknya sembuh, tidak Bapak hitung. Gitu orang yang bilang untung ada Pak Ludi, nggak Anda hitung. Karena Anda bandingkan dengan orang yang punya uang. Pak, koruptor saja uangnya banyak. Kenapa Bapak nggak iri? Ayo, kalau Bapak membandingkannya dengan uang. Berarti kita itu banyak mencintai profesi kita dengan cara yang salah. Karena kita bandingkan dengan uang. Ini loh ya. Orang itu tidak akan bahagia kalau yang dibandingkan adalah kekurangannya dengan kelebihan orang lain. Nggak akan bahagia, Pak. Ayo, yang kurang putih membandingkan dirinya dengan orang lain yang putih. Gembira nggak dia? Tidak, dia bilang saya nggak boleh jalan malam-malam, gampang ditabrak motor. Nggak kelihatan. Masa iya saya kalau jalan malam-malam harus tersenyum supaya orang lihat gigi saya. Tuh. So, apalagi? Yuk bandingkan, suami Anda bandingkan kekurangannya dibandingkan kelebihan orang lain. Kalau Anda mau bahagia, syukuri yang sudah ada. Pak, berapa banyak orang ingin jadi dokter? Banyak sekali. Sekarang saya tanya, apakah ada dokter yang kaya? Banyak. Banyak sekali dokter itu loh. Pakai stetoskop. Itu nggak nempel bener-bener, Pak. Lewat begitu kok bisa tahu penyakitnya. 250.000. Itu gitu. Enak sekali loh Pak profesi dokter itu. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya. Mulai dari sekarang, fokus kepada yang di depan Anda. Sudah, sekarang angkat tangan kanan Anda. Angkat tangan kanan. Sudah? Bersyukur nggak punya tangan kanan? Itu loh maksud saya. Sekarang Anda melihat saya. Sudah? Bersyukur nggak punya mata? Itu loh. Coba sekarang tahan napas. Jangan dilepaskan sampai saya bilang. Bersyukur nggak bisa bernapas. Itu loh. Makanya orang yang gampang bahagia adalah yang sumber kebahagiaannya sederhana. Suara anaknya, senyum istrinya. Itu loh, matahari terbit pagi. Kalau kebahagiaan Anda selalu hanya yang bisa dibeli, Anda tidak pernah cukup kaya. Itu. Super sekali Pak Mario, dan kini giliran kita untuk mengundang sahabat-sahabat yang mau curhat di atas panggung Mario Teguh Golden Ways. Boleh angkat tangan Anda? Ya, silakan Pak dan Bapak, silakan. Baiklah, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang bersama sahabat-sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hati mereka, tetap di Mario Teguh Golden Ways. Orang-orang sukses rata-rata lebih sombong daripada minder. Karena orang-orang sombong kadang-kadang kita tidak tahu bahwa sebetulnya itu rasa percaya diri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, telah bersama kita adalah Bapak Willy dan Pak Hakiki. Silakan Pak. Pak Willy, terima kasih Anda sudah hadir di Golden Ways. Apa yang ingin Anda sampaikan? Jadi kan saya baru putus sama mantan saya, Pak. Nggak tahu. Oke, ya. Iya, saya baru putus sekitar bulan April kemarin. Oh, baru saja. Iya, barusan, Pak. Baru saja. Ya, saya itu sayang banget sama mantan saya, Pak. Saya Sampai sekarang masih sayang? Masih, Pak. Saya nguber dari kelas 1. Nguber? Maksud saya, Augusta mencintai, gitulah. Dari kelas 1, dia dari kelas 1 sampai Kelas 1 apa? 1 SMK, baru dapat
kelas 3 SMK, Pak. Dapat. Baru pacaran. Oh, oke. Iya. Terus setahun saya pacaran, terus putus, Pak. Terus putus, ya gitu saya masih mencintai dia. Saya berusaha untuk ngajak balikan. Cuman dia bilang, nggak tahu mulu, Pak. Kan saya kan juga cowok, saya kan juga butuh kepastian gitu, Pak. Kan emang cuma cewek doang butuh kepastian. Kan cowok kan juga butuh kepastian gitu, Pak. Ya jadi saya kan bingung, Pak. Apakah saya salah mencintai orang gitu, Pak? Menurut Anda? Nggak tahu, Pak. Apa keluhan dia selama ini? Katanya nggak tahu juga saya. Dia nggak pernah ngomong apa-apa gitu. Jadi dia bilang nggak tahu, Anda bilang nggak tahu. Ya mungkin karena saya terlalu protektif kali, Pak. Oh, Anda terlalu Ya protektif. tapi kan dia kan juga macam-macam gitu. Memang sama cowok lain gitu. Oh, dia macam-macam. Ya menurut saya gitu, Pak. Sama laki-laki lain. Menurut saya, tapi Iya. nggak tahu kalau menurut dianya. Saya belum tanya. Nah, wanita itu cintanya menyala terang kalau dia berharapan besar bersama Anda. Nah, Anda besar atau tidak harapannya tentang masa depan tidak ada yang tahu. Tapi Anda harus bicara. Wanita itu ingin dengar. Laki-laki semua tidak ada jaminannya dia akan berhasil atau tidak. Tetapi yang Anda katakan tentang diri Anda sendiri itu penting. Nah, apakah Anda pernah katakan kepada dia bahwa Anda suatu ketika nanti akan menjadi laki-laki yang membuatnya bangga? Ya, saya kan masih muda, Pak, ya. Jadi saya belum kepikiran. Cuman saya ada kayaknya, oh ini kayak bagus sih buat saya nih. Buat saya ini. Bagus. Buat untuk yang jauhnya gitu. Kan saya kan masih umur 19 tahun, jadi kan masih... Oh, ini baru 19 tahun? Iya, baru, Pak. Oh my God. 19 tahun, pantas wanita dilihat sebagai barang bagus. Wanita itu, Pak, kenalan saja pikirannya sudah menikah. Loh. Baru kenalan dia langsung bilang, ini boleh nih cowok, gitu. Langsung dilihat ini potensi modelnya, gitu kan. Nah, wanita itu perlu melihat masa depan Anda dari detik, Pak. Orang Jawa itu bilang detik. Detik itu berdirinya. Itu kelihatan. Gagah, itu Pak, yakin. Orang-orang sukses rata-rata lebih sombong daripada minder. Karena orang-orang sombong kadang-kadang kita tidak tahu bahwa sebetulnya itu rasa percaya diri. Orang percaya diri dilihat oleh orang minder itu sombong. Saya mau tanya sekarang, Bapak melihat diri Anda di masa depan sebagai apa? Sebagai bisnisman kali. Bisnismen kali? Kalinya itu dibuang, Pak. Itu barangkali. Kali itu artinya barangkali, mungkin. Nah, Bapak melihat di masa depan Anda sebagai apa? Bisnisman. Businessman. Very good. Anda gagah. Ya, Anda akan jadi orang kaya. Iya. Ya, good. Anda pekerja keras. Iya. Good. Kapan Anda betul-betul mandiri secara finansial? Umur berapa? 25. 25. Very good. Wanita ingin melihat Anda sebagai laki-laki yang mandiri. Iya. Betul. Nah, wanita itu kira-kira umur berapa pada waktu Anda umur 25? 24. 24. Beda 1 tahun. Iya. Kenapa harus 1 tahun bedanya? Iya. Nggak tahu, Pak. Duh. Tadi sudah gagah nih kembali. Yang dijaga gagah. Dan ini gagahnya sebentar alay lagi. Gagah alay. Sudah, jangan alay lagi. Gagah. Good. Bapak umur berapa mau menikah? 27. 27. Super pada saat itu Anda sudah mandiri. Iya. Gagah. Oke, good. Nah, kira-kira banyak nggak wanita yang akan tertarik kepada Anda? Banyak. Banyak. Ada yang lebih cantik daripada yang sekarang? Ada. Ada. Terus kenapa Anda demikian terikat dengan yang sekarang ini? Sayang banget, Pak. Sayang ya? Iya. Yang membuat Anda sayang sama dia apa? Baiknya. Baiknya. Perhatiannya. Perhatiannya. Enggak. Kalau dia memperhatikan Anda nggak ditinggal. Dia nggak memperhatikan Anda, Pak. Sakit hati bagi orang yang dikhianati itu perlu. Supaya Anda tidak merindukan kembali pengkhianat. Iya. Good, yang gagah sekarang. 27 ya. Saya akan kembali kepada Anda nanti. Jangan kemana-mana, jangan turun, oke? Iya. Kita berikan tepuk tangan.
Anda Pak Kiki, ceritakan apa masalah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau curhat Pak. Ya, Jadi saya 3 kali berturut-turut itu mencintai wanita yang salah Pak. Awalnya tuh mulai dari SMA tuh. dari SMA. Ya, Oke, wanitanya salah. ya, wanita yang salah Pak. Wanita salah. Oke, Jadi yang awalnya tuh sempat pacaran tuh selesai SMA. terus Terus saya kuliah di luar. di luar mana? Oh, di Kuala Lumpur Pak. Di Kuala Lumpur. Anda kenal wanita lagi? Enggak Pak, jadi Apa sekarang laki-laki? tetap wanita itu Pak. Oh, tetap Jadi, wanita yang ini. sebelum saya berangkat, Pak, mic-nya didekatkan. teman saya, ya lebih tepatnya sahabat saya dari saya sekolah kelas 1 SMA sampai kelas 3, Iya. kami sering pergi berempat sama pacar saya. Jadi kayak double date lah Pak. Laki-laki 3, wanita 1. Enggak Pak, lakinya 2, wanitanya 2 Pak. Oh, wanitanya 2. Ini double date. Jadi terus tuh udah berangkat saya ke Kuala Lumpur, saya bilang sama sahabat saya Pak, tolong jagain ya pacar saya nih. Nanti kalau ada apa-apa, Nanti dulu nanti. Anda menitipkan kekasih kepada sahabat. ya karena biasa pergi berempat Pak, sama-sama udah deket. Oh, iya. Nggak taunya ada kuliah di sana. Dia nelpon saya, bilang putusin lah pacarmu itu, kasihan. Karena Jadi jauh. Anda disuruh memutuskan dia. Iya, kasihan. Putus, kasihan. Kenapa? Katanya jauh, nggak pernah jalan. Pulang pun kan saya jarang Pak. Paling Iya. saya cuma via nelpon. Oke. Terus Anda putus? Saya putusin Pak, Betul putus. putus. Jadi cinta Anda itu ditentukan oleh anjuran teman. Ya gitu Pak. Udah nggak lama kemudian dia jadian malahan berdua Pak. Lalu dia jadian dengan dia. Ya, Pagar makan tanaman. iya Pak. Udah nggak taunya saya mau move on Pak. Bapak mau move on. Terus? Move on ya kejadiannya ditinggal nikah Pak. Oleh? Oleh yang baru ini Pak. Oh, jadi Anda kenal wanita yang baru. Ya, Terus ini menikah. menikah karena dia nggak bisa nunggu Pak. Saya kan masih mau melanjutkan ke Dia master, umur Pak. berapa? Umur 23. 23. Anda umur berapa? Sekarang 25 Pak. 25. Ya, ditinggal nikah. Udahlah, saya mencoba lagi Pak membuka. Oh iya, ada lagi? Ada lagi, Oh, Pak. Oke. Ini yang ketiga, yang terakhir Pak. Ini wanita lain. Ya. Oke. Roknya lebih lebar. Oke. Ya ini udah deket Pak, udah mulai curhat-curhatan. Terus terlambat menyatakan cinta Pak. Oh. Katanya terlalu lama. Cewek wanita nggak suka digantung, nggak suka diberi. Anda terlambat menyatakan cinta. Iya Pak, padahal saya mau cari momen yang bagus Pak. Selesai. Apa yang terjadi? Dia pergi menemui laki-laki lain atau gimana? Ya gitu Pak, ketemu laki lain. Dia balikan lagi sama mantannya. Oh my God. Udah. Jadi Anda ditinggal lagi Ditinggal lagi Pak. untuk ketiga kali. 3 kali Pak. Nah, apakah ada pola, Pak? Di dalam Anda selalu ditinggal wanita ini? Kata teman-teman saya Pak, saya terlalu baik Pak. Terlalu baik. Apakah terlalu baik itu baik? Enggak Pak. Tidak. Oke. Jadi yang pertama, Anda membuat kesalahan menitipkan kekasih kepada sahabat. Ya benar Pak. Benar Pak. Betul. Betul. Lalu sahabat itu mengambil kekasih Anda. Iya Pak. Yang kedua, Yang kedua dekat-dekat udah ini, nggak taunya dia mau kebelet nikah Pak. kebelet. Maksudnya mau nikah karena umurnya udah tua Pak. Tuanya berapa? Ya 23 Pak. 23 tua ya. Oke. Sebetulnya dia betul-betul menikah? Sudah nikah Pak. Oh sudah. Sudah nikah. Good. Lalu yang ketiga, Anda ditinggal karena Anda terlambat menyatakan cinta. Benar Pak. Lalu dia menikah dengan orang lain. Belum Pak. Ini masih 6 tahun di bawah saya Pak. Oh oke. Ini dengarkan ini ya. Ini wanita. Oke. 6 tahun lebih muda daripada Anda. Anda di sini dia katakan terlambat. Ya. Benar Pak, terlambat. Tapi dia belum menikah. Iya benar. Ada harapan nggak? Ada Pak. Ada. Nggak usah mengeluh.
Laki-laki yang gagah tidak mengeluh. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Ya, saya curhat sama bapak saya, Pak. Curhat sama bapaknya, bapak bilang apa? Cemen katanya. Terus bapak bilang cemen, udah nanti aja bapak carikan yang lebih baik. Ya. Jadi saya nunggu aja dari bapak, nggak pernah cari wanita lain, Pak. Jadi kalau gitu masalah cinta Anda sudah selesai. Saya masih bingung, Pak. Kenapa saya 3 kali berturut-turut salah mencintai, Pak? Nanti kan mau dicarikan bapak. Masih lama itu, Pak. Masih lama. Anda maunya kapan? Ya, umur 29, Pak. Umur 29. Sekarang umur berapa? 25. Masih 4 tahun lagi. Tapi kan mau cari yang ini, Pak. Mau mengenal dia gimana. Anda percaya pada pilihan Anda atau pada pilihan bapak? Ya, tergantung, Pak. Kasihan bapaknya ini. Sekarang gini. Kalau tergantung apa? Kalau dikasih pilihan sama bapak, ya nggak sesuai sama selera, Pak. Ya, karena ada selera juga, Pak. Gimana? Selera ya? Benar, Pak. Good. Yuk, kalau gitu kita berikan tepuk tangan dulu. Wanita yang tidak mencintai Anda akan kepikiran kalau Anda katakan Anda mencintai. Bukankah cinta itu adalah pikiran yang akut? Ya, kita lihat meme-nya dulu ya. Kita lihat meme-nya dulu. Pak, terutama Anda dengarkan ini. Alasan utama dari keburukan dalam mencintai orang yang salah adalah takut kehilangan. Orang salah tapi takut kehilangan. Logis nggak? Logis, Pak. Logis. Logis. Yang dicintai salah tapi takut kehilangan. Logis nggak? Tidak. Itu loh. Banyaknya orang menderita dalam hubungan yang salah, takut kehilangan orang salah. Orang tidak baik. Perhatikan ini. Semua orang yang meratap karena dikhianati cinta, sebetulnya mengharapkan pengkhianat kembali. Perhatikan itu. Iya, Pak. Jadi apa kesimpulan Anda? Ya, move on, cari yang baru. Move on, cari yang baru. Yang seperti apa? Yang nggak macam-macam, nggak yang lebih perhatian lagi kayak. Yang lebih memperhatikan, yang lebih mencintai. Lalu Anda itemize orang itu tandanya mencintai seperti apa. Oke, tapi kita tahan dulu. Pak, ke sini. Pak Akiki. Ibu-ibu ada yang mau menasehati anak ini? Silakan. Boleh angkat tangan? Yang akan Pinjam menasihati, mikrofonnya. silakan. Ada? Ibu? Bapak? Ibu mau nasihati Pak Akiki, silakan. Yang sudah 3 kali salah pilih. Silakan Ibu. Pendapat saya, ya mungkin Bapak seharusnya lebih tegas di dalam menyatakan perasaan dan juga bisa lebih mempunyai kriteria di dalam memilih pasangan. Super, lebih jelas ya Bu ya pilihan kriterianya. Super, terima kasih. Bagi wanita, sini Pak. Bagi wanita, kedua laki-laki ini, target yang diam atau bergerak? Kalau Anda harus menembak, memanah atau mengetepel, ini targetnya bergerak, gitu. Bergerak itu susah dikenali, susah diketahui sifatnya, susah diketahui kemauannya. Atau yang jelas dua-duanya ini, termasuk yang mana? Atau begini, siapa wanita single? Yang single, angkat tangan. Oke. Kalau Anda harus memilih, seandainya harus memilih, Anda pilih yang mana? Seandainya, sorry.
Seandainya harus memilih, pilih yang mana? Kalau saya sih Pak pribadi yang lebih jelas. Yang lebih jelas. Mana Iya. yang lebih jelas? Yang Pak Hakiki. pakai kacamata. Pak Hakiki lebih Iya, jelas. Iya. Kalau ini kenapa? Kalau mungkin karena umur ya Pak, kalau saya Good, pribadi satu lihat umur. ya. Karena umurnya masih muda, jadi beliau sendiri masih belum mengerti harus kemana tujuan masa depannya. Super. Seandainya Anda 15 tahun, dia 19 tahun dan dia mendewasa, apakah dia punya potensi untuk menjadi laki-laki yang setia? Pastinya berpotensi Pak. Karena dia sekarang hatinya terluka. Dan laki-laki yang terluka itu tipe laki-laki setia. Iya. Gitu? Bahkan wanita itu tidak baik baginya saja, dia masih mengharapkan. Iya. Iya. Iya, tuh. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan. Yang single, siapa yang kira-kira tertarik untuk mengenal Pak Hakiki lebih jauh? Jangan yang laki-laki. Oke, itu pertanyaan santai. Tapi lihat ya, dua laki-laki ini mengindikasikan kemungkinan kemampuan setia yang baik. Karena dua-duanya terluka. Hanya logikanya, ini berfokus kepada satu perempuan pada saat dia harusnya berfokus pada studi. Anda itu sedang diselamatkan. Tuhan menginginkan Anda sukses dulu. Sebagai mahasiswa, sebagai pribadi ekonomi. Anda, Pak, wanita itu ingin melihat laki-laki salah atau benar yakin. Wanita itu lebih suka begitu. Kenapa wanita suka kepada bad boys? Kenapa? Bad boys itu yakin, nakal, nggak mampu, tapi berani. Itu good guys penakut, terlambat menyatakan cinta. Bukan terlambat Pak, lebih tepatnya ada momen Pak. Cari Menunggu momen. Ya. Gini sekarang, momen yang pas untuk menyatakan cinta, kapan? Kalau Anda tidak tahu berarti tadi salah. Kapan momen yang paling pas menyatakan cinta? Waktu saya balik dari sana Pak. Waktu yang paling pas menyatakan cinta adalah sesegera mungkin. Bahkan saat dia belum mencintai Anda katakan, aku akan sangat berbahagia apabila perasaan di hati ini bercermin di hatimu. Gitu? Saya ahli dalam hal ini. Nah, Anda harus lihat surat cinta saya kepada Ibu Lina. Itu saya simpen sekali. Itu ada di museum sekarang. Nah, tuh. Wanita yang tidak mencintai Anda akan kepikiran kalau Anda katakan Anda mencintainya. Bukankah cinta itu adalah pikiran yang akut? Kenapa tidak Anda mulai? Ya. Berarti kalau gitu kapan menyatakan cinta? Sesegera mungkin Pak. Ya, udah. Jadi nanti ketemu wanita sesuai anjuran Golden Ways. Nah, sekarang mundur kembali ke tempatnya masing-masing. Kesimpulan Anda. Ya, saya mencoba untuk move on dan fokus pada pekerjaan saya. Pada pekerjaan. Sukses dulu. Ya. Ya, karena nanti wanita yang indah itu akan datang. Sekarang, apakah wanita indah yang akan menjadi istri Anda sudah ada sekarang? Belum. Loh, kalau belum dilahirkan dong. Oh, sudah. Yang belum menikah ya, jodoh Anda sudah ada loh. Makanya Anda tulis di sosial media, calon istriku, dengan siapapun kamu sekarang pacaran, putus ya. Dari papi, dan gitu. Nah, berarti calon istri Anda sudah ada, Pak. Anda hanya tinggal memataskan diri supaya jadi laki-laki yang nanti dipilihnya. Nah, kesimpulan Anda? Menjadi lebih tegas Pak dan menyatakan cinta segera mungkin. Kepada siapa? Kepada wanita Pak. Yang Wanita yang mana? yang saya idamkan Pak. Siapa? Masih belum ada Pak. Berarti harus dicari. Benar Pak, dicari. Mencarinya di mana? Dari teman, dari sekeliling Jangan Pak. bergantung ke teman lagi. Dulu pacar Anda diambil teman. Berarti? Dari sendiri Pak. Dari sendiri, dari pergaulan. Pergaulan. Dalam pergaulan Anda ada dua hal. Rezeki dan pasangan hidup. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka.
Baiklah, sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, apakah Anda masih salah mencintai? Tetap bersama kami di Mario Teguh, Golden Ways. Tidak percaya kepada Tuhan is a temporary belief. Dia bilang, how temporary? Tunggu sampai Anda sakit keras. Selamat datang kembali, Anda menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Tema kita malam hari ini adalah salah mencintai, dan Pak Mario, Yes. bukankah salah walaupun dalam hal mencintai itu adalah salah satu petunjuk dari Tuhan juga? Oh ya, segala sesuatu adalah petunjuk. Sekarang yuk kita lihat meme-nya tentang perlindungan Tuhan. Tuhan selalu melindungi kita, pertanyaannya, apakah kita melindungi diri kita sendiri? Apakah kita sering membiarkan diri menjadi korban dari kelemahan sikap kita sendiri? Siapa yang sering menyesali kesalahan yang dilakukannya? Dan ternyata sering mengulangi? Dan ternyata sering berjanji tidak akan mengulangi? Dan ternyata masih mengulangi? Iya. Nah, itu tandanya apa? J, L, jangan lakukan itu kepada diri Anda sendiri. Kenapa Anda lakukan itu kepada diri Anda sendiri? Lakukan itu ke orang lain, ya? Marah nggak? Marah. Kenapa Anda melakukannya kepada diri Anda sendiri dan berulang-ulang? Nah, Tuhan melindungi Anda. Terus pertanyaannya gini, ada yang bertanya kepada saya, Pak Mario, Tuhan kan maha mengetahui, maha melindungi, tapi kenapa kok saya dibiarkan salah? Kenapa? Tuhan sangat menghormati Anda. Anda diberikan kewenangan penuh untuk menjadikan kehidupan Anda awesome. Itu Anda diberikan kewenangan penuh. Tidak campur tangan. Nah, kalau Tuhan campur tangan, Anda akan bingung. Karena kan Anda perencana kehidupan Anda. Nah, caranya adalah bebaskan diri Anda untuk melakukan seberani mungkin. Kalau salah, Anda dilindungi. Karena Anda kesayangannya. Coba contohnya sekarang, Anda masih melihat saya sekarang dengan pandangan yang sehat toh? Padahal waktu kecil main-mainan Anda bahaya untuk mata. Dan sampai sekarang selamat. Saya waktu kecil main panah-panahan, pedang-pedangan, pisau-pisauan. Kok selamat? Berarti ada pelindung. Gitu. Baik, super sekali Pak Mario, dan kini kita akan mengambil pertanyaan dari audiens kita juga. Boleh angkat tangan yang akan bertanya, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya ingin bertanya pada Bapak. Kebetulan saya dekat dengan seseorang, bisa disebut teman sebetulnya, laki-laki. Sebenarnya dia orangnya cukup berpendidikan tinggi, cukup smart, pandai, tapi nggak tahu apa yang menyebabkan dia berpikir dia nggak percaya sama Tuhan. Oh, menurut dia Iya. Tuhan tidak ada? Iya, nggak percaya sama Tuhan, dia hanya Tidak percaya sama Tuhan Iya. atau tidak? Tidak percaya. Tidak percaya sama Tuhan, dia menerima Tuhan ada tapi nggak percaya. Tidak menerima sama sekali. Tidak mempercayai adanya Tuhan. Iya, Oke, iya. good. Tapi saya bingung untuk menerangkan, soalnya saya berpikir dia lebih smart dari saya. Pertanyaannya, mengapa Anda merasa harus menerangkan? Saya nggak menerangkan, maksudnya saya pernah sekali maksudnya menyinggung gitu. Tetap saya argumennya tetap karena mungkin saya wawasan dan itunya di bawah dia, atau dia sendiri yang salah menangkap suatu ilmu, itu aja. Ini saya kemudian sikapnya ke dia seperti apa, Pak? Apakah ada perasaan khusus terhadap laki-laki ini? Ada, memang ada, saya akui. Ada, dan Anda bertanya-tanya tentang cinta beda keyakinan? Iya. Dia nggak berkeyakinan, Pak. Tidak ada orang tidak berkeyakinan. Orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan mempunyai keyakinan.
Nah, Nah itu beda keyakinan. Seperti misalnya ada laki-laki bilang gini, saya dan kekasih saya beda keyakinan. Bagaimana cara meneruskannya? Waktu ditanya beda keyakinan gimana? Saya yakin saya tampan, dia tidak. Tuh, beda keyakinan toh? bukan Pak. Ya, oh ya, untuk itu beda keyakinan. Untuk tentang Mengapa Tuhan. Anda menginginkan dia satu keyakinan? Saya mencoba begini. Dia saya lihat cukup baik kepada masyarakat, cara berpikirnya juga baik sebenarnya. Saya cuma menginginkan kebaikan terjadi pada dia dengan dia bisa percaya sama Tuhan. Begini, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Saya makan malam suatu ketika di restoran favorit kami sama Ibu Lina di San Francisco. Sepasang suami istri, satu Chinese dari Taiwan, suaminya dari orang Amerika, tipe Einstein, yang rambutnya bicara-bicara sebentar, lalu dia menyatakan bahwa dia yakin Tuhan itu tidak ada. Gitu. Lalu saya tersenyum, lalu saya katakan, tidak percaya kepada Tuhan is a temporary belief. Itu keyakinan sementara. Dia bilang, how temporary? Tunggu sampai Anda sakit keras. Sakitnya tidak bisa hilang karena obat. Dan Anda sendirian. Sehingga Anda tidak gengsi untuk berdoa. Coba, apa yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan pada saat dia sangat sakit? Berdoa. Terus dia bilang apa? Ya, tapi kan itu siapa tahu ada. It's okay. Waktu Anda mengatakan Tuhan siapa tahu ada, Anda sudah mulai beriman. Karena keraguan tentang adanya Tuhan adalah awal dari iman. Ya. Nah, jadi sebetulnya orang yang sangat tidak beriman lebih mudah dibuat beriman. Karena dia sangat cerdas. Ya toh? Nah, orang yang beriman ini loh yang masih korupsi, ya, masih menipu, masih ngakali sahabatnya, padahal beriman. Lihat, mereka sebelum korupsi, sebelum ditangkap, biasa. Setelah di pengadilan pakai baju koko dan pakai topi, kopiah. Untuk menunjukkan kepada hakim bahwa dia orang baik. So, tidak percaya Tuhan, tunggu. Dia akan sampai pada satu keadaan di mana dia harus meyakini adanya Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario, dan sayangnya kita harus sudah berakhir pada kesimpulan Pak. Silakan. Terima kasih Mas Gibari yang baik hatinya. Yuk kita lihat sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kita lihat meme terakhir kita. Kalau semuanya salah, ini kalau Anda sudah berupaya membetulkan tapi salah terus, ini sikap terbaik. Kalau semuanya salah walaupun Anda sudah berupaya membetulkan, biarkan berjalan salah. Biarkan. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Ini cara menyerahnya orang cerdas. Kalau dia berusaha membetulkan suatu hubungan, enggak benar-benar salah terus. Kesimpulannya apa? Biarkan salah. Jangan diperbaiki. Satu, banyak hal jadi baik tanpa diperbaiki. Karena ada satu elemen yang memperbaiki, yaitu waktu. Anak nakal itu berubahnya waktu. Kalau anak muda yang nakal selalu divonis gagal, tidak ada saya sekarang. Saya dulu nakal sekali, tapi diberikan waktu untuk berubah. Dan akhirnya insaf dan menjadi penasehat. Dan saya tidak bisa menjadi penasehat kalau dulu tidak pernah nakal. Saya bilang jangan, kenapa? Susah lu hidupmu nanti, kenapa? Aku udah ngalami. Tuh, berarti kalau ada yang salah tidak bisa Anda betulkan, izinkan salah. Ikhlas, terima, biarkan salah. Karena waktu bisa memperbaikinya. Kedua, karena mungkin Anda too close to see. Terlalu dekat untuk melihat. Kalau terlalu dekat tidak kelihatan. Mundur. Makanya putus itu harus, kalau memang sudah tidak cocok berantem terus putus. Kalau Anda masih kangen bukan main, dan berarti itu ada cinta. Kalau tidak, putus. So,
Kalau ada yang salah tidak bisa dibetulkan, izinkan salah. Itu sangat cerdas loh ya. Untuk bisa bilang, oke, biarkan salah. Lalu perhatikan, dua hal yang bisa terjadi. Satu, Anda akan melihat petunjuk dari yang sedang terjadi. Kedua, Anda melihat jalan keluar. Kalau petunjuk Anda perbaiki, kalau jalan keluar, ikuti dan Anda akan sampai pada keadaan yang lebih baik. Itu. Baiklah, kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda sahabat-sahabat super yang hadir di studio maupun yang ada di rumah. Saksikan terus program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 di Metro TV dan ikuti polling menarik di www.mtgwpol.com. Inilah Mario Teguh, Golden Ways. Itu orang dulu yang sangat kita hormati, setelah dia buat salah dicabut lalu nggak ada nilainya sama sekali bicaranya. Ya. Tapi nggak usah khawatir, AA yang ini istrinya satu. Dan ini anting-antingnya Ibu Lina ini buatan Mama Di. Buatan sebetulnya. Saya nggak kenal. Dengan menonton Mario Teguh, Memberikan motivasi kepada saya, begitu banyak solusi. Acara ini bagus banget ya, apalagi untuk anak-anak muda. mudah-mudahan kita lebih termotivasi di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Pak Mario Teguh. Salam super. Salam super. Salam super. Terima kasih Pak Mario, salam super.